Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nabila Nisa, BP 19 010 07 2021 dari kelompok 3. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang audit surat berharga. Pertama, apa sih itu surat berharga? Surat berharga merupakan salah satu bentuk investasi yang dapat berupa aset lancar atau current asset atau non-current asset, tergantung dari maksud dan tujuan pembelian surat berharga tersebut. Menurut PSAK nomor 1, halaman 1.10 IAI tahun 2002, surat berharga diklasifikasikan sebagai aset lancar apabila surat berharga tersebut diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca, dan jika lebih dari 12 bulan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Selanjutnya yaitu sifat dan contoh surat berharga. Jika suatu surat berharga dibeli dengan tujuan untuk memanfaatkan kelebihan dana yang tersedia, biasanya surat berharga tersebut harus mudah diuangkan dalam waktu singkat, dan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai temporary investment atau marketable securities yang merupakan current asset. Misalnya, dalam bentuk deposito berjangka kurang atau sama dengan 1 tahun, surat-surat saham, atau obligasi yang marketable. Nah, untuk surat berharga yang digolongkan sebagai long-term investment, biasanya dibeli dengan tujuan untuk menguasai manajemen dari perusahaan yang sahamnya dibeli lebih besar atau sama dengan 50% dari saham yang beredar. Yang kedua, untuk memperoleh pendapatan yang kontinu, misalnya dalam bentuk bunga dari pembelian obligasi. Yang ketiga, sebagai sumber penampungan dari penjualan hasil produksi atau sumber pembelian bahan baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamisa, nomor BP 19 01 07 2039 dari kelas A 2A D3 akuntansi dari kelompok 3. Tujuan pemeriksaan surat berharga. Yang pertama yaitu terdapat internal control yang cukup baik atas temporary dan long-term investment. Maksudnya di sini jika temporer atau temporary, maka bentuk investasi yang dimiliki oleh perusahaan itu dalam jangka pendek. Misalkan perusahaan membeli investasi dan kemudian 2-4 bulan kemudian dijual kembali oleh perusahaan. Sedangkan investasi long term, maka investasinya bersifat jangka panjang, yang dimana tujuannya yaitu perusahaan menambah pendapatan atau penghasilan dari investasi jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu untuk memeriksa surat berharga yang tercantum di laporan posisi keuangan benar-benar dimiliki dan atas nama perusahaan pertanggal neraca. Nah, untuk tujuannya yaitu untuk memastikan kembali apakah surat berharga tersebut benar-benar ada pada perusahaan. Seperti yang tadi dijelaskan, jika perusahaan mempunyai investasi jangka pendek dan kemudian perusahaan tersebut telah menjual investasi tersebut, maka investasi jangka pendek tersebut tidak perlu dicatat di laporan posisi keuangan perusahaan. Yang ketiga yaitu untuk memastikan apakah semua pendapatan dan penerimaan yang berasal dari surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan tersebut telah dibukukan dan uangnya diterima oleh perusahaan. Seperti jika perusahaan tersebut memiliki investasi jangka panjang atau long term investment,
Maka contohnya di sini yaitu perusahaan memiliki deposito dan obligasi. Maka perusahaan akan menerima pendapatan bunga atas deposito dan obligasi yang dimiliki oleh perusahaan. Dan jikalau perusahaan memiliki investasi jangka panjang berupa saham, maka perusahaan akan menerima pendapatan berupa dividen. Yang keempat yaitu untuk memeriksa apakah penilaian atau valuation dari surat berharga tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, yaitu SAK, ETAP, atau IFRS. Dan yang kelima yaitu penyajian di dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, yaitu SAK, ETAP, atau IFRS. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai bagaimana prosedur pemeriksaan surat berharga. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal control atas temporary dan long term investment. Yang kedua, minta rincian dari surat berharga yang memperlihatkan saldo awal, penambahan dan pengurangan serta saldo akhirnya. Yang ketiga, periksa fisik dari surat-surat berharga tersebut dan juga kepemilikannya, yang biasanya pemeriksaan fisik bersamaan dengan cash of name. Yang keempat, cocokkan data-data dalam rincian dengan berita acara pemeriksaan fisik surat berharga tersebut. Yang kelima, periksa mathematical accuracy dari rincian surat berharga. Yang keenam, cocokkan saldo akhir dari rincian surat berharga. Yang ketujuh, lakukan vouching atau pembelian dan penjualan surat berharga, terutama perhatikan otorisasi dan kelengkapan bukti pendukungnya. Yang kedelapan, periksa perhitungan dan dividennya dan perhatikan segi perpajakannya. Periksa apakah bunga atau dividen yang diterima telah dibukukan semuanya. Prosedur yang kesembilan, periksa harga pasar dari surat berharga tersebut pada tanggal laporan posisi keuangan dari surat berharga tersebut. Yang ke-10, adakan diskusi dengan manajemen untuk mengetahui apakah ada perubahan tujuan dari pembelian surat berharga yang akan mempengaruhi klasifikasi dari surat berharga tersebut. Yang ke-11, periksa subsequent events untuk mengetahui apakah ada transaksi sesudah tanggal laporan posisi keuangan yang akan mempengaruhi klasifikasi atau disclosure dari surat-surat berharga tersebut. Yang ke-12, periksa apakah penyajian sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia seperti SAK, ETAP, atau IFRS. Dan yang terakhir, tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo temporary dan long term investment yang diperiksa. Sekianlah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.